Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Rifki Warina Nasution dengan NPM 2111080168. Di sini saya dari jurusan BKP kelas B semester 3. Di sini saya akan mengumpulkan UAS mata kuliah psikologi klinis dengan judul Anak Berkebutuhan Khusus Tunawicara. Sebelum memasuki sesi konseling, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang apa itu tunawicara, kesulitan berkomunikasi. Baik, komunikasi adalah aktivitas kehidupan keseharian setiap manusia sepanjang hayatnya, dan komunikasi menunjukkan keberadaan seseorang. Pentingnya komunikasi dirasakan tidak hanya jika mengenal pada sasaran, tapi juga bila satu komunikasi mengalami hambatan. Satu keberhasilan komunikasi melalui sebuah proses yang dapat dipahami bersama dengan baik dari komunikator, pemberi informasi, maupun komunikasi, penerima informasi, di samping komponen komunikasi lainnya. Namun di situ, sisi komunikasi tidak selalu berlangsung sesuai dengan harapan pihak yang terlibat. Disinilah komunikasi mengalami satu hambatan. Mereka yang mengalami gangguan komunikasi dapat berpengaruh terhadap kemampuan personal dan belajarnya. Dia berinteraksi dengan lingkungannya dan berdampak pada saat mengekspresikan pikiran ke dalam bentuk kalimat, sehingga akan sulit juga bagi anak tersebut untuk mengerti atau memahami suatu kalimat. Gangguan komunikasi adalah sebagai dampak dari adanya gangguan lain seperti pendengaran, cacat fisik, gangguan perkembangan, gangguan belajar, dan PDD atau autisme, berakibat pada kemampuan untuk berinteraksi dan bersosialisasi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan HOME, anak dengan problem bicara, cacat fisik, cacat mental, gangguan perilaku, dan pencapaian akademis yang rendah ditolak oleh teman sebaya. Identifikasi anak kesulitan berkomunikasi. Pada anak usia umur 2 tahun, Anda harus mencari bantuan apabila anak itu hanya dapat mengulang kata atau suara tanpa mampu menghasilkan kata atau kalimat sendiri. Yang kedua, hanya mengucapkan beberapa kata atau suara berulang-ulang. Yang ketiga, tidak dapat mengikuti petunjuk sederhana. Yang keempat, memiliki suara yang tidak biasa, suara hidung. Yang terakhir, lebih sulit dimengerti dibandingkan sebayanya. Orang tua dan pengasuh sebaiknya mengerti separuh dari yang diucapkan pada anak usia 2 tahun, sekitar 3/4 dari yang diucapkan pada anak 3 tahun dan pada usia 4 tahun. Anak yang seharusnya sudah dapat dimengerti seluruh kata-kata yang dia keluarkan, anak dengan keterlambatan bicara dan bahasa memiliki berbagai karakteristik, termasuk ketidakmampuan untuk mengikuti petunjuk, lambat dalam tahun. Anak yang seharusnya sudah dapat dimengerti seluruh kata-kata yang dia keluarkan, anak dengan keterlambatan bicara dan bahasa memiliki berbagai karakteristik, termasuk ketidakmampuan untuk mengikuti petunjuk, lambat dalam bicara, kesulitan artikulasi, dan kesulitan dalam membuat kalimat. Apa yang harus dilakukan pada anak gangguan komunikasi? Apabila Anda atau dokter anak Anda mencurigai adanya gangguan komunikasi, maka evaluasi dini oleh profesional sebaiknya segera dilakukan. Suatu evaluasi yang dilakukan oleh ahli patologi bicara dan bahasa diantaranya adalah melihat kemampuan berbicara dan berbahasa anak Anda menggunakan tes dan skala yang sudah distandarisasi. Ahli patologi tersebut juga akan mengamati apa yang anak mengerti, apa yang anak dapat katakan, komunikasi bahasa tubuh seperti menunjuk, menggeleng, dan status oral motor anak, bagaimana bentuk bibir, bentuk lidah, langit-langit mulut, apakah mereka dapat bekerja sama di dalam berbicara, makan, dan menelan. Apabila ahli tersebut menyatakan bahwa anak Anda memerlukan terapi bicara, maka keterlibatan orang tua sangat berperan. Suatu tim yang terdiri dari guru, terapis bicara dan bahasa, audiologis, dan orang tua diperlukan untuk menangani gangguan komunikasi
pada anak. Amplifikasi mungkin dibutuhkan pada anak dengan gangguan pendengaran. Anak yang tidak dapat dibantu dengan hearing aid memerlukan terapi yang dini, seperti penggunaan bahasa isyarat dan membaca bibir yang dapat membantu komunikasi mereka. Baik, selanjutnya asesmen anak kesulitan berkomunikasi. Pengukuran diperlukan untuk pengembangan keterampilan komunikasi antar pribadi. Informasi terkait keterampilan komunikasi dihimpun melalui pengukuran yang dilakukan secara presisi. Adanya evaluasi atas kompetensi komunikasi antar pribadi menjadi landasan diri memahami sejauh mana menguasai keterampilan komunikasi untuk kemudian melakukan pengembangan di area yang memiliki nilai kurang. Salah satu pertanyaan yang mengemukakan dalam pengukuran keterampilan komunikasi adalah siapa dalam arti apakah pengukuran keterampilan komunikasi dilakukan oleh orang yang berinteraksi atau pihak ketiga. Memilik sejarah, pengukuran keterampilan sosial dapat diklarifikasikan pada observasi perilaku secara langsung, skala peringkat perilaku, behavior rating, scales, wawancara metode sosiometri, laporan pribadi secara objektif, bermain peran, dan lain-lain. Asesmen personal dapat menjadi alternatif dalam melakukan pengukuran kualitas komunikasi antar pribadi. Istilah asesmen personal dapat dimaknai sebagai proses pengumpulan informasi diri meliputi hal-hal yang disukai atau yang tidak disukai, hal yang dilakukan dengan baik atau bagaimana diri beraksi terhadap situasi tertentu. Asesmen personal mengandung refleksi pribadi atas level pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman. Pemahaman diri pada bidang tertentu. Asesmen personal merupakan keterampilan yang dipelajari dan membutuhkan latihan. Dua bidang yang sangat penting dalam membantu akurasi penilaian diri adalah penggunaan standar yang tepat dan ketersediaan umpan balik. Asesmen personal dipandang selaras dengan paradigma pendidikan modern, yakni dengan prinsip learn center, self-regulation, dan autonomous learning. Pembelajaran seumur hidup penting bagi setiap diri, sehingga penting pula individu melakukan asesmen personal untuk terus mengembangkan kompetensi. Asesmen personal dapat memperkaya keterampilan metakognitif, meningkatkan kesadaran diri, dan juga membantu diri menumbuhkan independensi dan pengembangan diri. Assalamualaikum, Dek. Namanya siapa? Ya, ya, ya. Oh, ya, Surya ya. Nah, Surya gimana kabarnya? Oh, baik. Alhamdulillah kalau baik ya. Gimana? Udah makan belum, Adek? Di Surya lah, makan juga ya. Oh, kalau kakak sudah. Adik sekolah kan? Ya, sekolah. Sekolahnya gimana? Oh, ya. Oh, MTS 1 sini ya. Oh, ya, 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 ya. Teman-temannya baik nggak, Dek, di sekolah? Oh, ya. Alhamdulillah temannya pada baik semua. Kalau guru-gurunya pada baik juga kan? Ya. Oh, Alhamdulillah kalau guru-gurunya baik semua. Nah, di sini kakak mau, kalau kakak nanya-nanya nggak apa-apa kan? Oh, ya. Oh, ya, terima kasih ya, Dek ya. Nah, Adek kalau belajar susah nggak pelajaran? Hmm, ya, 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 ya. Kalau Adek ada pelajaran yang disenengin? Oh, olahraga ya? Oh, ya, 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 ya. Jadi yang paling senang belajar olahraga? Hmm, ya, 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 ya. Ada nggak pelajaran yang tidak disenangi oleh Adek? Ada?
Oh, pelajaran perhitungan yang tidak disukai. Oh. Nah, karena adiknya sudah dan tidak sudah baik dan tidak ada kendala, semoga ya kakak doakan semoga di sekolah baik, dilancarkan dan dimudahkan oleh Allah, karena agar belajarnya baik ya. Terima kasih atas wawancaranya kakak ya. Terima kasih. Assalamualaikum.